Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Helmaria dengan NIM 011-012-3203. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu dengan judul Nusantara Jaya dalam Layar Desain. Oke, untuk proyek saya yaitu dengan mata kuliah Desain Grafis dan dosen pengampu saya yaitu Bu Laisa Nurin Mentari, Eskom MMSI. Oke, lanjut saja untuk pendahuluan atau konsep proyeknya. Oke, di sini latar belakangnya yaitu desain grafis adalah salah satu bentuk komunikasi yang memanfaatkan elemen visual seperti bentuk, foto, tulisan, dan juga elemen lainnya. Sebagai bentuk pengembangan karya saya selama 1 semester, saya telah mengembangkan serangkaian desain grafis yang berfokus pada tema pendidikan, dengan menciptakan identitas dan berbagai materi promosi untuk sebuah lembaga fiktif yang bernama Nusantara Jaya. Oke, tujuannya itu apa sih? Tujuannya yaitu membangun identitas visual dari instansi pendidikan fiktif Nusantara Jaya secara konsisten dan juga profesional. Yang kedua, yaitu mengembangkan materi desain promosi yang menarik untuk memperkenalkan Nusantara Jaya kepada audiens. Yang ketiga, yaitu menyampaikan pesan-pesan edukatif dan branding melalui media sosial, buku, dan juga publikasi kegiatan. Targetnya yaitu mahasiswa dan juga siswa sebagai audiens utama dari konten edukatif Nusantara Jaya. Yang kedua, yaitu masyarakat umum, termasuk orang tua dan juga calon peserta didik yang ingin bersekolah di Nusantara Jaya. Oke, untuk inspirasinya yaitu inspirasi diambil dari berbagai sumber terkait dengan desain tema pendidikan di berbagai sosial media. Oke, lanjut untuk tools yang saya gunakan yaitu ada dua, Inkscape dan juga Gim. Kenapa sih saya pakai dua tools tersebut? Yang pertama yaitu gratis dan juga open source, tidak memerlukan lisensi berbayar. Yang kedua yaitu powerful seperti Photoshop, cocok untuk pelajar dan mahasiswa seperti saya. Yang ketiga yaitu tools-tools yang menarik yang ada di Inkscape dan juga Gim, membantu saya untuk mengembangkan desain-desain saya. Oke, proses dan teknik desain yang saya gunakan yaitu satu, memahami brief, menelaah arahan tugas dari dosen untuk mengetahui tujuan dan jenis desain yang akan dibuat. Yang kedua, yaitu mencari inspirasi, menjelajahi media sosial, Pinterest, dan platform kreatif lainnya untuk mendapatkan ide visual. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan elemen, mencari ikon, ilustrasi, dan juga aset desain dari situs seperti Freepik dan sumber bebas pakai lainnya. Oke, teknik desain yang saya pakai yaitu menata komposisi desain, menentukan tata letak elemen agar visualnya dilihat dan sesuai dengan konsep. Yang kelima yaitu memilih warna dan juga font, menyesuaikan warna dan tipografi agar selaras dengan identitas Nusantara Jaya. Yang keenam yaitu eksekusi desain, mengolah desain menggunakan GIMP atau Inkscape sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh yaitu finalisasi, mengecek keseluruhan desain, lalu ekspor dalam format siap pakai. Oke, lanjut ini untuk hasil akhirnya. Hasil akhir dari desain-desain saya yang sudah saya kerjakan selama 1 semester. Lanjut saja untuk pertemuan ketiga ini, yaitu tugas pertama, yaitu dengan poster. Makna desain poster ini dibuat untuk menyampaikan informasi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Nusantara Jaya, yang dimana menampilkan informasi program studi, sistem informasi, jadwal, dan biaya pendaftaran, serta kontak atau tombol CTA yang dapat dihubungi dengan tampilan profesional dan juga menarik untuk menarik perhatian masyarakat. Untuk warna dan tipografinya yaitu warna biru dan kuning untuk menarik perhatian audiens, dan tipografinya yaitu tipografi yang modern dan jelas terbaca untuk informasi penting. Layout dan elemen visualnya yaitu tata letaknya yang rapi, informasi disusunnya juga berurutan dengan elemen seperti ikon dan bentuk geometris menambah daya tarik tanpa mengganggu isi. Kesesuaiannya untuk audiens yaitu cocok untuk pelajar SMA ya karena tampilannya modern untuk memahami informasi yang mudah dipahami. Oke, lanjut untuk pertemuan keempat, yaitu tugas kedua dengan tema newsletter. Nah, newsletter ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca orang tua, siswa, dan juga mahasiswa dengan menyajikan informasi terbaru tentang jenjang pendidikan di Nusantara Jaya, termasuk pembukaan universitas. Untuk warna dan tipografinya yaitu warna biru dan putih, dan juga menggunakan font Moonjet untuk tampilan modern dan juga Arial Rounded MT Bold agar teks tetap jelas dan juga ramah dibaca oleh semua kalangan. Untuk
Layout dan elemen visualnya yaitu disusun dengan bentuk rectangle dan dari Inkscape untuk membagi informasi secara rapi, ditambah foto pendukung dari FreakPic agar newsletter terasa lebih hidup dan juga menarik. Untuk kesesuaian dengan audiensnya yaitu desain simple, font yang mudah dibaca, dan juga informasi yang relevan cocok untuk membaca dari berbagai usia, khususnya juga untuk mahasiswa. Oke, yang pertemuan kelima, yaitu tugas ketiga dengan tema book cover. Cover buku ini menggambarkan sisi gelap dan tersembunyi dari sistem pendidikan sebagai alat kontrol sosial. Dan juga terinspirasi dari bayangan lampu jalan, desain ini menyimbolkan adanya kekuatan tersembunyi di balik cahaya pendidikan. Warna dan tipografi yang digunakan yaitu warna dan tipografi ini cenderung lebih gelap untuk memperkuat kesan serius dan juga reflektif. Tipografinya bergaya tegas dan juga sederhana mencerminkan isi buku yang analitis namun tetap mudah dipahami. Untuk layout dan elemen visualnya yaitu visual utama untuk mengambil inspirasi dari bayangan lampu jalan yang menjadi simbol metaforis dari kontrol dan pengaruh tersembunyi. Kesesuaian untuk audiensnya yaitu cover ini ditunjukkan untuk mahasiswa, akademisi, atau pemerhati pendidikan yang tertarik pada isu sosial. Oke, untuk pertemuan keenam yaitu tugas keempat dengan tema desain cover. Nah, cover buku ini berjudul Pastel Bloom yang melambangkan pertumbuhan siswa dan mahasiswa seperti bunga yang mekar perlahan-lahan. Warna dan tipografi yang digunakan yaitu warna pastel seperti kuning muda, biru muda, dan juga pink untuk menciptakan nuansa lembut dan juga ceria dengan font Bauhaus 93 dipilih untuk judul karena tampil tebal dan juga bersahabat. Untuk layout dan elemen visual yang digunakan yaitu latar belakang memakai gradasi warna halus dengan pola lingkaran menyiratkan fokus dan proses belajar yang terus berjalan. Untuk kesesuaian dengan audiens ya, desain ini cocok untuk kalangan muda seperti siswa dan juga mahasiswa. Oke, untuk pertemuan ketujuh ini yaitu dengan tema mock-up yang saya buat yaitu dengan desain baju PDH yang menggambarkan kesan profesional, rapi, dan berwibawa sesuai dengan citra Lembaga Pendidikan Nusantara Jaya. Warnanya yaitu warna emas melambangkan kepercayaan diri dan juga kebanggaan terhadap institusi. Warna dan tipografi yang digunakan yaitu warna dominan hitam, menunjukkan kesan formal dan juga elegan. Akses kuning emas pada kerah, lengan, dan logo memberikan nuansa eksklusif dan juga mudah dikenali. Untuk tipografi yang digunakan yaitu tipografi pada bagian belakang bertuliskan Nusantara Jaya menggunakan huruf kapital bergaya tegas untuk menampilkan kesan kuat dan institusional. Layout yang digunakan yaitu logo di dada, tulisan di punggung, dan juga aksen emas di bagian lengan dan kerah sebagai ciri khas. Kesesuaian untuk audiensnya, desain baju PDH ini ditargetkan untuk mahasiswa yang ada di Nusantara Jaya. Oke, lanjut untuk pertemuan ke-9 yaitu dengan tema clip and masking. Desain ini saya buat yaitu untuk cover buku di mana menggambarkan keragaman dan juga keceriaan anak-anak dan remaja yang mewakili pendidikan karakter di Indonesia. Warna yang digunakan yaitu warna coklat dan juga abu-abu, menciptakan kesan hangat dan juga stabil. Untuk fontnya yang digunakan sangat menarik untuk pembaca buku ya. Untuk layout dan elemen visualnya yaitu tulisan Nusantara Jaya secara vertikal di sisi kiri dan juga gambar anak-anak yang menggunakan teknik clip and masking. Untuk logonya yaitu diletakkan di atas kiri sebagai identitas lembaga. Untuk nama kreatornya yaitu Luffy 1997 ditempatkan di kanan bawah untuk memberikan tanda kepemilikan karya. Kesesuaian untuk audiensnya cocok untuk pembaca remaja, pendidik, dan juga orang tua karena visualnya hangat, penuh makna, dan juga tetap menarik. Oke, lanjut untuk pertemuan ke-10 yaitu dosen tamu, di mana dosen tamu ini membuat tugasnya yaitu membuat logo. Logo ini menggambarkan identitas restoran seafood dengan elemen visual, ikan, dan juga gelombang laut. Gaya minimalis menunjukkan kesegeran dan juga keaslian bahan laut sesuai dengan karakter brand yang bersih dan juga berkualitas. Warna dan tipografi yang digunakan yaitu menggunakan kombinasi warna biru tua dan juga kuning keemasan yang memberikan kesan profesional, segar, dan juga elegan.
Tipografi serif kapital memberikan kesan mewah dan juga berkelas, cocok untuk restoran seafood yang ingin tampil premium. Layout dan elemen visual yang digunakan yaitu ada ikan dan juga ombak sebagai simbol laut dan bahan utama yang ditawarkan. Susunan teks seafood di lembar berada di bawah elemen visual dibuat rata tengah agar tampak seimbang. Untuk kesesuaian audiensnya yaitu cocok untuk audiens yang mencari pengalaman makan seafood yang berkualitas. Oke, lanjut untuk pertemuan ke-11 yaitu dengan kolase foto. Kolase ini menampilkan suasana di Nusantara Jaya, mulai dari siswa yang berjalan, belajar di kelas, dan juga makan di kantin, hingga fasilitas seperti perpustakaan dan juga lab komputer. Warna dan tipografi yang digunakan yaitu warna natural dari foto dipertahankan untuk menampilkan kesan realistis dan juga hangat. Untuk layout yang digunakan yaitu foto disusun dalam kolase menggunakan GIMP dengan bantuan rectangle select tool ditambah efek feather edge dan juga rounded corners untuk hasil yang halus dan juga enak dilihat. Kesesuaian untuk audiensnya yaitu cocok untuk siswa dan juga orang tua atau calon peserta didik yang ingin melihat suasana sekolah secara visualnya. Oke, lanjut untuk pertemuan 12 yaitu poster media sosial. Poster ini dibuat untuk mempromosikan webinar bijak bermedia sosial dengan menyajikan informasi lengkap seperti judul acara, informasi narasumber, tanggal dan waktu, dan juga link pendaftaran seperti tombol CTA-nya. Tujuannya agar peserta mudah memahami isi acara hanya dari satu tampilan. Oke, untuk warnanya yaitu warna pink digunakan untuk menciptakan kesan ramah dan juga hangat. Untuk font yang dipakai yaitu adalah sans serif, di mana memberikan tampilan modern dan juga mudah dibaca. Untuk layout dan elemen visualnya yaitu menggunakan fungsi select tool dan juga feather edge digunakan untuk menata foto narasumber dan juga rectangle slide tool dipakai untuk membentuk latar dan juga elemen pendukung. Untuk kesesuaian untuk audiensnya yaitu desain ini cocok untuk mahasiswa dan juga masyarakat umum yang dimana tampilannya informatif, menarik dan juga mudah dipahami. Lanjut yaitu pertemuan 13 dengan tema Facebook dan juga Instagram post dan juga logo. Nah, post ini bertema awal tahun ajaran baru menyambut siswa kembali ke sekolah dengan semangat positif. Kuning pastel dan juga bintang menciptakan suasana ceria dan penuh harapan. Teks seperti 15 Juli 2025 dan Welcome Back to School dibuat jelas dan juga mudah untuk dibaca. Layout dan elemen visualnya yaitu ilustrasi gedung sekolah yang menjadi elemen utama, dilengkapi dengan logo Nusantara Jaya sebagai identitas lembaga dan juga penempatan teks informatif dibuat terstruktur dan juga langsung ke poin. Kesesuaian untuk audiensnya yaitu cocok untuk siswa dan juga orang tua. Visualnya yang cerah dan ramah membantu menyampaikan informasi penting secara menarik dan juga mudah diingat. Oke, lanjut. Masih di pertemuan 13 yaitu tentang logonya. Logo ini menampilkan motif batik sebagai simbol budaya Nusantara Jaya yang kaya dan luhur. Teks Nusantara Jaya melingkar melambangkan semangat persatuan, sedangkan sejak 1989 menunjukkan identitas dan sejarah instansi. Warna dan tipografinya yaitu warna yang digunakan warna emas memberikan kesan elegan dan juga berwibawa. Teks dibuat melingkar dengan gaya formal memperkuat kesan profesional. Layout dan elemen yang digunakan yaitu elemen disusun melingkar menggunakan teks long pad dan juga teks around. Motif batik juga ditempelkan atau ditempatkan di tengah sebagai pusat perhatian. Logonya ini cocok untuk digunakan dalam berbagai media resmi karena tampilannya kuat dan juga berwibawa untuk Nusantara Jaya. Oke, lanjut untuk pertemuan ke-14 yaitu dengan tema banner. Banner ini dibuat untuk memberikan dukungan semangat dari Nusantara Jaya kepada siswa atau mahasiswa menjelang ujian akhir semester sebagai bentuk perhatian dari Nusantara Jaya. Warna dan tipografi yang digunakan yaitu menggunakan warna biru untuk memberi kesan tenang dan juga percaya diri, serta kuning untuk membangkitkan semangat dan juga energi positif untuk siswa atau mahasiswa untuk menjalankan UAS. Nah, tipografi yang dibuat yaitu tegas dan juga mudah dibaca agar pesan tersampaikan dengan jelas. Layout dan elemen visualnya yaitu desain menggunakan
atau memadukan ilustrasi yang menarik dan juga kalimat motivasi dengan komposisi visual dan yang rapi dan juga informatif. Teks ditempatkan strategis agar langsung terlihat oleh audiens. Kesesuaian untuk audiensnya yaitu ini cocok untuk siswa dan juga mahasiswa yang sedang menghadapi ujian di Nusantara Jaya. Oke, lanjut untuk pertemuan 15, yaitu pertemuan terakhir dengan tema clip and masking. Oke, makna desain ini yaitu poster ini mengangkat tema ekstrakurikuler baseball dengan fokus pada semangat kebersamaan dan sportivitas antar siswa. Warna dan tipografi yang digunakan yaitu warna dan font disesuaikan agar terlihat energik dan juga menarik, mencerminkan semangat olahraga dan antusiasme siswa. Layout dan elemen visual yang digunakan yaitu dibuat menggunakan GIMP dengan teknik clip and masking sebagai elemen utama. Fitur seperti Alpha Tool Selection and Layer Mask digunakan untuk menggabungkan teks dan juga gambar secara kreatif dan juga dinamis. Kesesuaian untuk audiens ya, ini cocok untuk siswa sebagai target utama di ekstrakurikuler. Oke, lanjut. Oke, refleksi dan tantangan yang saya hadapi selama 1 semester ini, yaitu selama proses pengerjaan desain, ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi diri. Salah satunya adalah kurangnya eksplorasi terhadap referensi dan juga inspirasi visual yang lebih beragam, sehingga ide yang dihasilkan terasa kurang maksimal. Selain itu, pengerjaan yang cenderung dilakukan mendekati deadline membuat proses tidak berjalan dengan optimal. Pemilihan color palette juga belum konsisten di semua desain, sehingga kesan visual secara keseluruhan belum sepenuhnya selaras. Untuk tantangan yang saya hadapi yaitu dalam proses ini adalah menemukan inspirasi yang tepat dan juga relevan untuk setiap tema desain. Tidak semua referensi yang ditemukan sesuai dengan konteks yang diangkat, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk menyesuaikan konsep dan juga arah visual yang diinginkan. Oke, untuk kesimpulannya yaitu seluruh rangkaian desain bertema pendidikan untuk instansi fiktif Nusantara Jaya telah berhasil saya buat dengan beragam bentuk seperti logo, poster, banner, cover majalah, hingga desain pakaian dan juga postingan-postingan di media sosial. Setiap karya dibuat dengan menyesuaikan audiens, menggunakan teknik digital seperti clip and masking, pad, dan berbagai tools di GIMP dan juga di Inkscape. Pengembangan selanjutnya yaitu untuk kedepannya proyek ini dapat dikembangkan dengan meningkatkan eksplorasi ide dan juga referensi desain. Yang kedua yaitu menyatukan gaya visual agar lebih konsisten seperti warnanya, fontnya, dan juga layoutnya. Yang ketiga yaitu memperkuat storytelling dan konsep tiap desain. Yang keempat atau yang terakhir mengembangkan media tambahan seperti animasi atau interaktif digital untuk memperkaya presentasi visualnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.